Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sucimesa Fitri dari kelas fase F5. Aku akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Yang pertama, aku akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut otoritas keuangan, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan produk domestik bruto. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Macam-macam kebijakan fiskal terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal secara teoretis, terbagi atas 3 juga. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional, yaitu di mana meningkatkan kualitas perekonomian pada tingkat makro yang efeknya hanya dapat dilihat dalam jangka panjang. Contohnya dengan pemberian beasiswa perguruan tinggi dan bantuan keuangan awal. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja atau terencana, yaitu kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja, yaitu kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis yang tidak terlalu fluktuatif, seperti proposal, pajak progresif, dan asuransi pengangguran. Kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Terbagi atas 4. Yang pertama, kebijakan siklus surplus. Tujuannya untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal defisit. Tujuannya untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Macam-macam kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal secara penerapan, terbagi atas 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Tujuannya agar dapat memberikan uang kepada masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Tujuannya untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membasmi inflasi. Selanjutnya, contoh-contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Dapat kita lihat contohnya pada saat COVID-19 pada tahun 2020-an. Contohnya yang pertama yaitu insentif pajak selama pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID. Selanjutnya aku akan membahas tentang kebijakan moneter. Apa sih pengertian dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya ekonomi makro. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang mengatur uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Adapun tujuannya kebijakan moneter yang pertama yaitu untuk stabilitas ekonomi, yang kedua kesempatan kerja,
Dan yang ketiga, kestabilan harga. Keempat, neraca pembayaran internasional. Dan yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter terbagi atas 4. Yang pertama, fasilitas diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, operasi pasar terbuka, yaitu dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Begitupun sebaliknya. Keempat, imbauan moral. Dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.